Now look at what's happening in the Western countries. They keep burying Russia, but they're going to die themselves. They keep burying us, not noticing that they're dying out themselves. Major focus of our conversations at the summit was the need for other NATO members to take up the burden of the defense of Europe. Baru-baru ini, atau tepatnya pada 24 hingga 25 Juni 2025, 32 negara anggota NATO sepakat untuk menaikkan target belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Ini adalah peningkatan signifikan dari target sebelumnya, yaitu 2%, di mana hal itu sendiri tak terlepas dari dorongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada negara-negara Eropa. Meningkatnya anggaran NATO inilah yang kemudian membuat Rusia merasa dalam ancaman. Apalagi, NATO juga memberikan anggaran lebih besar pada Ukraina. 110.000 tentara Rusia pun langsung dikerahkan untuk meningkatkan tekanan pada Ukraina dan menguasai wilayah Ukraina. Tapi sebenarnya, kenapa pertempuran Ukraina-Rusia tidak bisa dihentikan? Apakah ini memicu Perang Dunia Ketiga dimulai? Kita akan update hal tersebut dalam video berikut ini. Lihatlah, siapa yang ada di sana dalam pertemuan KTT NATO baru-baru ini. Di belakang Presiden Macron, kalian bisa melihat ada sosok Zelensky, Presiden Ukraina yang sebenarnya bukan anggota NATO. Dan inilah alasan kenapa Putin merasa NATO telah mengancam mereka. Jadi begini konteksnya. Salah satu alasan utama kenapa Rusia menyerang Ukraina adalah ekspansi NATO, di mana sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, NATO menerima banyak negara bekas blok timur seperti Polandia, Hungaria, Rumania, dan negara Baltik seperti Estonia, Latvia, Lituania. Bergabungnya negara-negara tersebut membuat Rusia merasa sistem keamanan mereka terkepung atau dikepung oleh negara-negara yang kini menjadi anggota NATO. Dan itu kenapa saat Ukraina juga hampir jadi anggota NATO, Rusia kali ini melawan. Putin dalam pidatonya di tahun 2021 dan 2022 menyatakan bahwa NATO tidak hanya mengancam keamanan Rusia, tetapi juga mencoba melemahkan Rusia. Nah, sejak 2022 atau tepatnya Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran ke Ukraina dari utara, Belarus, timur Donbas, dan selatan Crimea. Rusia menargetkan Kiev untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Zelensky, kemudian menargetkan wilayah Donbas untuk membebaskan separatis pro-Rusia dan berbagai wilayah untuk mengalahkan seluruh sistem militer Ukraina. Rusia berhasil menduduki sebagian wilayah selatan dan timur seperti Kherson, Zaporizhia, dan Donetsk. Namun di utara, perlawanan Ukraina sangat kuat untuk memukul mundur Rusia dari wilayah Kiev dan Kharkiv. Sejauh ini, 17 hingga 18% wilayah Ukraina sendiri telah dikuasai oleh Rusia, di mana Rusia sepertinya tidak akan berhenti. Saat baru-baru ini, laporan dari CNN menyebutkan jika sekitar 110.000 pasukan Rusia tengah dikerahkan dan bergerak untuk menguasai area Pokrovsky. Jumlah ini sangat besar dan mengindikasikan persiapan operasi skala besar atau serangan ofensif besar-besaran lanjutan Rusia untuk menggapai NATO. Sebagai gambaran, jika dibandingkan dengan invasi penuh Rusia pada Februari 2022, saat itu Rusia menggunakan kurang lebih 150.000 tentara. Maka, 110.000 adalah kapasitas ofensif yang hampir penuh dan sangat besar. Trump tingkatkan anggaran dan lawan Rusia. Keputusan NATO untuk meningkatkan anggaran bertahan mereka dari 2% menjadi 5% sendiri tak terlepas dari dorongan Presiden Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu menyebut jika NATO bisa meningkatkan anggaran menjadi 5%,
maka itu akan bisa menahan agresi Rusia. Menurut analisis Reuters, dengan meningkatnya anggaran NATO jadi 5% GDP tiap negara, NATO bisa memiliki ruang lebih besar untuk membeli senjata dan memperkuat aliansi. Mereka bisa menaikkan anggaran militer yang sebagian diarahkan membantu Ukraina. Sementara untuk Amerika, mereka bisa mengurangi bantuan ke Ukraina. Dorongan Trump pada NATO sepertinya juga dilakukan guna membuat Eropa tak terlalu mengandalkan Amerika Serikat. Sekarang, lihatlah data berikut ini. Polandia adalah negara yang meningkatkan anggarannya secara signifikan untuk pertahanan. Sedangkan Spanyol menjadi negara yang menolak untuk meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan untuk NATO. Spanyol meningkatkan anggaran militer hanya membuat perang semakin banyak. Jika ada satu negara yang menolak untuk meningkatkan anggaran militernya hingga 5%, maka itu adalah Spanyol. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengirim surat ke Sekjen NATO Mark Rutte bahwa 5% PDB tidak masuk akal dan kontraproduktif. Spanyol mengklaim dengan anggaran 2,1 PDB, NATO bisa memenuhi kebutuhan dengan strategi belanja lebih baik bukan lebih mahal. Sementara itu pernyataan lebih keras disampaikan anggota Parlemen Eropa dari Spanyol, Irene Montero. Ia menyebut Spanyol tidak bisa menjadi sekutu dari dua bahaya terbesar bagi kemanusiaan saat ini, Israel dan Amerika Serikat. Dan NATO adalah organisasi teroris yang menyeret kita menuju Perang Dunia Ketiga. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? Que es un país que ha financiado grupos terroristas en Oriente Medio, que se ha dedicado a organizar golpes de Estado en diversos países de América Latina, que lleva 2 años financiando y apoyando políticamente y militarmente y económicamente. Sementara itu, melihat Spanyol menjadi negara yang menolak peningkatan anggaran bertahan menjadi 5%, Trump mengatakan, Question on Spain, are you satisfied with today's I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. Keputusan Spanyol untuk menolak meningkatkan anggarannya sendiri sebenarnya masuk akal. Mereka tidak ingin perang datang, mereka ingin jalur diplomasi. Meningkatkan anggaran militer hanya akan membuat perang berkobar semakin besar dan mengurangi anggaran untuk fasilitas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Saat ini sendiri, pertempuran Ukraina yang didukung NATO dan Rusia sendiri masih terus berlangsung. Putin mengungkapkan sekali lagi bahwa ia merasa NATO telah berbohong pada Rusia saat memperluas wilayahnya ke arah timur. Dan itu memaksa Rusia untuk coba menggulingkan Zelensky yang memang dekat dengan NATO. Di sisi lain, kita tidak tahu sampai kapan pertempuran akan berlangsung. Selain mendorong pasukannya untuk terus maju ke wilayah-wilayah Ukraina, Rusia juga menggunakan misil serta drone mematikan untuk menyerang wilayah strategis Ukraina. Sebaliknya, Kiev juga membalas dengan baru-baru ini 4 jet tempur Rusia dilaporkan kembali jadi target serangan dari Ukraina. Ya, pada akhirnya ketika 32 negara NATO sepakat menggelontorkan anggaran pertahanan terbesar sejak Perang Dingin dan 110.000 tentara Rusia mulai bergerak, dunia kembali terperangkap dalam bayangan kelam masa lalu. Perang besar antar blok siap dimulai kembali. Sementara di medan tempur, Ukraina terus terbakar. Kota-kota strategis menjadi arena duel antara misil Rusia dan drone canggih dari barat. Rusia dengan semangat masa lampau dan luka pengkhianatan terhadap janji NATO terus merangsek maju. Bagi Putin, ini bukan sekedar perang, tapi pertarungan untuk harga diri negaranya yang merasa dikhianati dan dikepung. Akankah NATO benar-benar mampu mengubur Rusia seperti yang mereka katakan? Ataukah justru dunia sedang menggali kuburnya sendiri? Satu sekop demi sekop anggaran perang. Spanyol telah memilih jalan damai.
tapi dunia memilih memperbesar senjata. Dan kita semua sedang menunggu letusan berikutnya. Apakah itu perundingan atau perang dunia ketiga? Kita akan update selanjutnya.